away. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Himajen. Saya Muhammad Fergie Gohans di Himajen Talk segmen Tips and Trick bagaimana cara menjadi mahasiswa berprestasi di masa perkuliahan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan luar biasa, di mana beliau merupakan salah satu mahasiswa berprestasi yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura dan juga berasal dari prodi kita yaitu prodi manajemen. Baik, tanpa berlama-lama kita sambut aja yaitu Kak Siti Hanifah Rahmadianya. Halo semuanya. Oke Kak, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, kan akhir ini Kak apa kesibukan Kak ini? Kalau akhir-akhir ini kesibukannya magang. Saya magang di DJKN Kementerian Keuangan Kalbar. Terus juga sekarang lagi nge-coach debat di duty Untan gitu. Itu UKM debatnya Untan gitu. Jadi teman-teman bisa ke sana kalau misalkan tertarik sama debat. Terus selain itu juga lagi mempersiapkan diri untuk ngambil sertifikasi juri di tingkat regional dan nasional. Oh, oke. Berarti kakak ini sangat-sangat menekuni ya kayak debat seperti ini. Iya. Oh. Udah berapa lama kak menekuni debat tersebut kak? Dari aku kelas 1 SMA, itu berarti kurang lebih 7 tahun ya, 6 atau 7 tahun gitulah. Oh, udah lama ya kak ya Udah menekuni lama. debat ya kak ya. Oke kak, kan kakak kan dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi di bidang debat nih kak. Nah, awal mulanya kakak berdebat nih kak, kan kakak kan di SMA nih, kelas 1 nih. Itu dorongan dari guru kak, atau kakak berminat kak, atau kayak gimana tuh kak? Oh enggak, itu bukan dorongan dari siapa-siapa, itu murni dari aku pribadi. Jadi ceritanya dulu itu pas kelas 1 SMA, aku itu belum tahu mau join apa, mau join ekskul apa gitu. Teman-teman yang lain udah punya minatnya masing-masing gitu. Ada yang tari, ada yang dance, paskibra dan lain-lain gitu kan. Nah kebetulan pas waktu itu aku mikirnya kayak ya sayang kalau nggak ikut ekskul gitu kan, waktu pas itu gitu. Nah ketemulah pas waktu itu teman aku ngajakin aku buat join di klub debat gitu, di klub debat di SMA Negeri 4 Pontianak. Aku dulu di SMA 4. Terus pas waktu itu belum tertarik, belum kayak yang masih mikir enggak mau nyoba yang lain dulu, mau nyoba English Club apa segala macam gitu kan. Tapi kelamaan kok ekskul debat ini kayaknya makin naik gitu pas waktu itu gitu. Jadi ya udah memutuskan untuk masuk. Nah, aku masuknya telat dibandingin teman-teman yang lain. Yang lain tuh udah kayak awal-awal sekali buka pendaftaran gitu kan. Aku tuh udah kayak yang pertengahan mereka jalan, kalau nggak salah itu baru aku join masuk klub debat, baru di situ mulai tertarik gitu. Terus kalau ditanya kenapa bisa berani gitu masuk debat gitu ya, aku juga awalnya nggak berani. Aku dulu banget pas kecil, aku orang yang nggak mau ngomong sama orang lain, kayak pendiam. Pokoknya kalau orang main tuh aku diem aja gitu. Tapi pas SMA nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba kayaknya aku punya pemikiran yang harus aku bicarakan gitu, dengan cara yang melalui ekskul itu gitu, dengan cara yang terstruktur, dengan cara yang baik gitu kan. Jadi ujungnya masuk debat gitu sih. Oh begitu. Oh berarti dari debat ini kan udah dimulai dari kakak sejak SMA kelas 1 gitu, dan awalnya tuh itu kan ditawar-tawarin dengan teman gitu ya. Oh seperti itu. Terus kak pas kakak nyampaikan ke orang tua nih, orang tua tuh setuju nggak kakak ngikut debat? Secara kan debat ini kan kebanyakan ini kan yang kayak banyak ngomong, habis itu tentang kayak gimana gitu kak? Iya, jadi dulu yang paling kaget sebenarnya orang tua aku gitu, bukan aku sendiri gitu kan. Kok tiba-tiba aku masuk debat nih, dulunya aku nggak tertarik ngomong sama banyak orang, aku takut apa segala macam gitu kan. Jadi pas aku bilang ke orang tua, Pak, Bu, kayaknya aku mau masuk ekskul debat gitu kan. Terus ya kaget karena nggak pernah ngeliat anaknya seberani itu gitu. Karena ya bapak sama ibu aku tuh dari dulu ngeliat aku sebagai anak yang nggak banyak omong, diem-diem aja. Kalau ngomong tuh ya gitu-gitu aja gitu dari dulu gitu kan, sampai di SMP gitu. Terus tiba-tiba mau masuk debat gitu kan, ya kaget, awalnya mereka kaget gitu. Terus lama-lama mendukung karena ngelihat aku tuh latihannya serius gitu. Oh mungkin anakku suka ini gitu, jadi didukung lah sama orang tua aku gitu. Walaupun sempat beberapa kali adalah terlibat konflik sedikit gitu kan, karena latihan debat itu kan dulu aku latihan tuh sampai malam. Jadi pulang sekolah itu sore jam 3 gitu kan, pulang sekolah sore. Udah gitu kalau misalkan kita lagi ada lomba, kita bisa latihan dari abis maghrib sampai jam 10-11 malam gitu. Jadi benar-benar yang setiap hari kayak gitu. Itu tuh
jadi ngebuat orang tua aku mikirnya kayak kok pulangnya malam terus nih anak gitu, baru SMA pulangnya udah jam 11 malam apa segala macem gitu. Pernah pokoknya sampai guru aku juga pernah ditegur soal itu gitu kan, ke senior aku apa segala macem gitu. Tapi lama kelamaan karena aku tuh di debat juga juara alhamdulillah gitu kan, maksudnya jadi ada hasilnya. Jadi orang tua mikirnya kayak oh anakku ini latihan itu nggak sia-sia, dia latihan tuh bener-bener latihan sampai menghasilkan sesuatu, sampai berprestasi gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya dibiarin, ujungnya malah sampai sekarang sampai masih didukung. Jadi aku setiap bulan sekarang ditanyain, kamu turun lomba di mana ya, kayak gitu-gitu sih. Oh seperti itu ya. Berarti pengaruh orang tua pun agak sedikit memegang pengaruh ya kak ya. Oh seperti itu. Nah kan terus kakak kan melanjutin debat tersebut sampai masuk perkuliahan nih. Nah bagaimana kak tanggapan apakah ada peran dosen gitu kak dalam kayak nge-support atau enggak tuh kak? Oke, kalau aku tuh kan di sini di debat itu kita tuh pakai klub ya, pakai UKM namanya kalau di sini namanya UKM Duti. Aku kalau di Untan, kalau di ekonomi namanya EDC. Jadi teman-teman bisa kepoin kalau misalkan mau memang masuk ke fakultas ekonomi ya bisa ke EDC gitu. Tapi kalau mau yang skala yang lebih besar bisa ke Duti gitu. Jadi di situ kita punya coach, kita punya pelatih sendiri gitu. Pelatihnya bisa dari kalangan dosen ada beberapa, tapi juga lebih banyak tuh sama senior gitu. Kalau misalnya kalau di debat itu mentor aku Feli, Kak Feliani itu anak FKIP itu salah satunya, dan senior-senior lain yang memang ada di debat yang memang nge-support aku dari awal aku kuliah sampai bisa sekarang gitu. Oh seperti itu. Jadi kebanyakan itu kan pasti kan ada peran dan pengaruh dari mentor juga dan coachnya kak ya. Oke. Lanjut nih kak. Kan ini kan kakak kan kebanyakan kita tahu nih kan pas debat itu kan nggak mungkin sendiri-sendiri itu kan. Dan pasti bakal ada kolaborasi baik itu dalam internal kampus ataupun dengan kampus lain seperti itu. Nah menurut kakak nih kak, kayak gimana sih kak pandangan kakak pertama kali nih pada saat dipasangkan dengan orang yang beda fakultas gitu kan, otomatis kayak chemistry-nya belum susah terbangun seperti itu kak. Oh gitu ya, benar. Jadi kita kalau debat itu pakai tim, jadi timnya itu dipilih berdasarkan batch speaker biasanya gitu. Jadi aku pertama kali setim itu sama beda fakultas, teammate aku Beni anak FH Untan sekarang gitu. Udah lulus gitu. Nah, jadi pas waktu itu kita dipasangin itu karena kita ikut lomba KDMI tingkat Untan gitu. Jadi ini lomba KDMI itu namanya kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Jadi itu kompetisi yang sangat bergengsi untuk anak-anak debat gitu. Kalau di Indonesia kita punya KDMI, kalau di Inggris kita punya NUDC. Jadi itu lombanya bergengsi, berjenjang. Jadi tingkat universitas kita seleksi dulu, baru habis itu regional, baru habis itu ke nasional gitu. Nah, waktu pas itu yang dicari itu tingkat perwakilan dari setiap univ gitu kan. Ya pas waktu itu ya udah lomba tingkat univ, terus aku jadi delegasinya berdua sama si teammate aku ini, Beni ini gitu kan pas waktu itu. Jadi dia first batch speaker, aku second batch speaker, jadi kita mewakili Untan pas waktu itu. Nah, karena kita satu tim, yang berarti yang paling penting adalah mementingkan tim dulu nih dibandingkan individu, iya kan? Jadi kayak semisal ya kita maunya apa sih, mau menang gitu kan, di regional kita maunya mau menang, di nasional kita maunya at least bisa breaking atau bisa lebih besar lagi lah dibandingkan itu gitu. Jadi pas waktu itu yang paling penting dalam tim itu sebenarnya adalah chemistry. Jadi chemistry itu bukan suatu hal yang mudah untuk dibangun karena biasanya kita tuh susah untuk percaya sama orang gitu. Kita ada kecenderungan buat kok aku mau lebih nih dari dia gitu, aku mau jadi yang terbaik nih dibandingin dia, aku mau jadi best speaker pertama, pokoknya nggak mau tahu. Kita sering ada kecenderungan seperti itu gitu kan, karena kalau udah kita berkompetisi maka jiwa kompetisi kita juga akan gede gitu kan. Jadi yang paling penting tuh nimbulin chemistry-nya dulu. Jadi gimana sih cara nimbulinnya? Pas waktu itu kita banyak ngobrol, kita banyak ngelakuin bedah mosi, kita banyak tukar pikiran tentang suatu isu ataupun diskusi gitu. Banyak lakukan itu supaya kita timbul perasaan kalau oh aku percaya nih sama kau sebagai teammate aku, dan kau juga harus percaya sama aku sebagai teammate kau gitu. Jadi biar kedepannya ntar ketika kita tampil, ketika kita berdebat di depan banyak orang, jarang terjadi miskomunikasi, argumen yang kita bawain itu solid. Nah itu tujuannya gitu. Seperti itu ya kak. Emang bangun chemistry itu agak susah kak ya. Yes. Biarpun itu baru pertama kali dan gak lama pun agak susah ya kak ya. Oke, kan kakak kan ini di debat ini kan udah lama nih kak. Sejauh ini nih kak, kakak nih debat tuh udah sampai di mana-mana aja sih kak?
Tahu nggak? Debat itu kemarin aku paling tinggi pas aku jadi maba. Itu pas maba tuh tahun 2021 aku dapetin batch speaker ke-9 di tingkat nasional dari 220 lebih peserta. Itu diadain sama Kementerian Kemendikbud di bawah Pusat Prestasi Nasional. Wow, tepuk tangan dong. Wih, sampai ke Kemendikbud ya Bu ya, sampai ke sana. Oh, ini kayaknya prestasi yang cukup tinggi ya sampai ke kementerian ya Kak ya. Iya, tingkat nasional yang ngadain kementerian. Oke. Ini kan menurut Kakak nih Kak, apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa nih untuk memulai berprestasi? Karena kan nggak jarang juga kan prestasi ini kan menjadi salah satu tolak ukur dan hal penting dalam dunia pekerjaan. Itu kayaknya bisa dapat nilai tambah gitulah. Betul. Gitu, Kak. Kalau menurut aku sih yang penting teman-teman harus tahu dulu ya minat sama passionnya itu di mana. Apalagi sekarang itu kan udah banyak UKM dan klub-klub yang menaungi minat teman-teman semuanya. Kalau misalkan mau ke seni ada UKM-nya, kalau ke debat ada UKM-nya, bahkan kalau semisal esai dan LKTI pun ada UKM-nya gitu. Jadi sebenarnya banyak cara dan wadah buat teman-teman ngembangin diri itu sendiri. Yang paling penting adalah temuin dulu nih kita minatnya ke arah mana, kita maunya ke arah apa gitu. Atau kalau biasanya kalau yang sering aku temuin itu kan mereka masih bingung nih gitu minat sama passionnya apa gitu. Mereka ikut tuh lomba kecil-kecilan yang biasa diadain sama kampus-kampus lain. Biasanya paling sering itu lomba esai. Jadi teman-teman bisa tuh coba cari-cari lomba esai dulu, terus nanti sambil mikir ini cocok nggak ya lomba ini sama aku gitu. Kalau nggak cocok ntar coba move lagi ke lomba video, coba move lagi ke lomba poster. Biasanya kayak gitu. Kalau misal teman-teman masih kebingungan menemukan ketertarikannya itu di bidang apa sebenarnya. Tapi kalau semisal teman-teman mau berprestasi di bidang akademik yang memang di perkuliahan aja, kayak semisal IPK-nya bagus sudah termasuk prestasi kok gitu, atau kayak ya ikut kompetisi-kompetisi yang diadain sama kampus juga ya nggak masalah gitu. Yang penting kan ada sesuatu hal yang produktif yang kita lakukan selama masa perkuliahan gitu. Tapi kalau memang mau menjadi minat dan fokus ya tadi temuin dulu ketertarikannya di sisi mana, baru dipelajarin. Ntar dipelajarin udah kenal sama metodenya, ya udah baru diseriusin kayak gitu. Oke, berarti untuk memulai pertama kali itu berarti harus dimulai dari apa yang kita minati dulu ya Kak ya. Betul. Soalnya itu agak susah juga kita menggalinya ya kan ya. Iya, karena kalau misalnya nanti teman-teman ngikut-ngikut aja nih gitu kan, ngikut aja lah mumpung ada UKM ini lagi naik gitu kan. Terus tapi ternyata teman-teman gak enjoy, ya susah juga untuk mendapatkan prestasinya. Karena segala sesuatu kan juga harus dirasakan gitu loh. Kalau mau ditekuni tuh dirasain dulu, kita nikmatin dulu baru bisa dapat hasilnya. Oke. Lanjut nih Kak, kan ada nih kan Kakak kan saat ini kan masih jadi mahasiswa nih, tapi berprestasi juga nih. Nah ada nggak Kak tantangan yang susah lah untuk menyimbangkan antara prestasi akademik dan non akademik nih? Soalnya kan kita tahunya kan prestasi kalau yang akademik ini kan kita kuliah ini setiap hari, lalu yang non akademik kan kayak lomba-lomba dan lain sebagainya nih. Ada nggak tantangan khusus yang menjadi jurang antara kedua hal tersebut tuh Kak? Bagi waktu sih sebenarnya. Jujur yang paling susah buat aku sekarang adalah bagi waktu gitu. Bagi waktu karena bukan sekedar ntar nanti dari jam segini sampai jam segini kita kuliah, setelah itu latihan. Itu bukan itu aja, tapi kalau udah kita bagi waktu berarti bagi energi juga. Nah, kedua hal ini tuh suatu hal yang susah karena apalagi dulu pas awal-awal bulan ini ya, awal-awal tahun ini itu kan perkuliahan udah offline. Pas waktu itu aku lagi sibuk menyiapkan beberapa hal yang jadi goal aku, target aku di tahun ini gitu kan. Termasuklah titel mahasiswa berprestasi waktu pas itu. Aku lagi fokus untuk ngerjain KTI untuk mahasiswa berprestasi. Terus aku juga sibuk ngikutin lomba lain. Jadi susah gitu. Dan sementara pas waktu itu lagi awal-awal mulainya perkuliahan. Jadi di semester 6 itu kan lumayan susah karena kita udah masuk ke konsentrasi. Mata kuliahnya udah spesifik gitu kan, banyak hitungan, perlu fokus khusus gitu. Jadi ketika sekarang aku tetap ingin berprestasi tapi juga tetap ingin mengikuti kuliah dengan baik, itu susahnya dibagi waktu. Karena kalau dulu aku pas online, aku bagi waktunya lebih enak. Karena ibaratnya kalau kita online kan kita duduk di depan laptop, udah dengerin, capeknya tuh nggak terlalu sebegitu banyak gitu. Tapi kalau ketika offline, dengerin juga di kelas kan harus melihat dosen apa segala macam gitu kan. Terus pulang-pulang juga harus latihan. Latihannya itu bukan cuma sejam aja tapi bisa sampai 2-3 jam. Itu tuh susah gitu. Apalagi aku harus bagiin waktu untuk mikirin KTI aku pas waktu itu.
nyariin idenya, ngumpulin research itu kan susah ya, melakukan research ini itu gitu. Itu tuh susah. Yang paling penting yang paling susah itu emang dibagi waktu sejauh ini. Oke, sejauh ini emang kata kakak ini bagi waktu nih. Nah kan kita tahu nih kan mahasiswa itu kan pastinya nggak jauh-jauh dengan kuliah, kampus, dari pagi sampai sore. Itu pun belum dihitung sama mengerjakan tugasnya lagi ya kak ya. Betul. Nah menurut kakak nih, bagaimana sih kak cara kakak untuk meminimalisir, mengurangi lah kayak gitu tantangan tersebut tuh kak? Oke, kalau aku manage waktu itu selalu pakai konsep cicilan. Jadi kayak misal ada tugas gitu kan, aku kerjain yang paling deket dulu deadline-nya. Jadi aku pilah dulu, misalnya kan aku dalam seminggu ini, minggu depan aku lomba yang berarti aku harus nyiapin presentasinya gitu kan. Aku harus nyiapin presentasinya, aku harus memahami materinya. Tapi di minggu ini aku punya 3 tugas misal. Jadi yang aku kerjain adalah yang tugas ini dulu, selesaiin tugas ini dulu. Kalau semisal tugasnya itu tenggatnya bukan minggu itu, tapi di minggu depan lagi, ya aku cicil 3 tugas itu gitu. Tapi nanti ketika gimana ya, kalau misalkan kita nyicil, berarti nanti setiap hari tuh harus ada progresnya. Jadi aku buat seolah-olah aku tuh nggak ngerjain itu sampai selesai, tapi dicicil pelan-pelan gitu. Jadi itu untuk mengurangi burnout, supaya aku nggak stres, karena aku tuh tipikal yang pemikir gitu, semua aku pikirin. Kalau semisal ini udah penuh gitu kan, aduh ini deadline-nya banyak gitu, kita punya banyak tugas apa segala macem, ini otak tuh pasti nggak bisa berhenti mikir. Satu-satunya cara supaya aku bisa manage itu adalah dicicil dulu, yang paling deket, yang paling diselesain duluan. Nggak perlu sempurna, yang penting selesai. Aku selalu prinsipnya kayak gitu. Kalau semisal aku lagi burnout dan stressful gitu, nggak perlu sempurna tugasnya, yang penting selesai kumpulin, move ke tugas lainnya, kayak gitu terus sampai tugasnya selesai. Nanti baru kalau semisal memang waktunya sudah mepet tapi ada 2 tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan, itu aku pakai time blocking. Jadi kayak 1-2 jam nyelesain ini harus selesai, nggak mau tahu 2 jam setelahnya baru nyelesain ini sampai selesai, kayak gitu. Oke, berarti untuk menangani tersebut tuh kakak pakai nyicil gitu, efek sistem nyicil lah ya. Oh emang, ini cara yang cukup menarik nih untuk kita semua nih. Boleh kita contoh nih. Oke, selanjutnya nih kak. Nah kan selama kakak kuliah nih kan pasti ada efektivitas untuk belajar ini kan, jadi pasti akan sangat terpengaruh nih kak ya. Menurut kakak nih, dan cara kakak nih, strategi yang kakak pakai untuk belajar yang efektif tuh, dan bagaimana cara mempertahankan motivasi, sedangkan cara untuk mempertahankan motivasi untuk berprestasi itu seperti apa kak? Kalau aku tuh emang dari awal sejak masuk kuliah, aku tuh anaknya lumayan ambisius ya, aku mengakui. Dalam artian semua mau aku coba gitu. Jadi aku pokoknya pas kuliah tuh aku mau IPK aku tetap harus bagus, tapi aku mau ikut lomba, tapi aku mau dapet uang juga, tapi aku mau ikut magang juga, yang kayak gitu. Kayak bener-bener sangat banyak gitu kan yang harus dilakukan gitu. Oke, lanjut nih kak ya. Nah kan kan kita kan dalam dunia perkuliahan kan pasti ada waktu-waktu di mana kita bakal tetap fokus untuk mengerjakan tugas kuliah, dan juga time out-nya itu kadang-kadang pun biasanya dekat kayak minggu ini kerjakan, minggu depan harus dikumpulkan. Betul. Atau kadang-kadang minggu ini kerjakan 3 hari kemudian dikumpulkan nih kak. Nah bagaimana tuh kak ke cara kakak tuh untuk membagi waktunya tuh agar bisa fokus ngerjakan tuh tugas? Kan kalau pakai sistemnya kakak tuh kan awalnya pakai cicil. Iya benar. Nah tuh kalau agak nge-distract gitu waktunya gitu, dan kadang-kadang pun tanpa angin dan tanpa hujan dosen pun bisa merubah gitu ya. Oh iya benar. Jadi ya tadi kalau semisal ada deadline yang benar-benar dekat, ya aku yang lain aku sisihin dulu, yang deket dulu aku kerjain. Aku kerjainnya setiap tadi malam, karena waktu fokusnya itu aku malam, ya malam aku kerjain. Aku kasih waktu kayak semisal sampai 1 jam atau 2 jam kerjain itu baru dikumpulin. Tadi nggak perlu sempurna, yang penting selesai gitu kan. Apalagi kalau deadline-nya tiba-tiba berubah lebih cepat gitu. Kayak gitu sih kalau aku kerjain di malam. Oh, kerjain di malam. Oke. Ini kan pertanyaannya selanjutnya nih kak. Nah kan ada nih menurut kakak nih, bagaimana cara untuk membagi waktu antara fokus dengan waktu kuliah dan juga dengan untuk mengejar prestasi? Karena kan kita untuk berkuliah ini kan fokus utama kita ini kan tetap kuliah nih kak. Nah itu bagaimana kak caranya kak? Oh kalau aku, apa yang lagi dilakukan saat itu yang harus difokusin. Kayak misalnya lagi kuliah gitu kan, ya udah aku kuliah, nggak ngerjain apa-apa, nggak buka apa-apa.
Tapi setelah itu misal aku latihan, ya udah aku latihan, aku nggak buka tugas aku nggak ngelihat yang lain gitu. Jadi ya kalau waktunya itu ya itu yang dikerjain dulu, itu yang jadi prioritas utama. Kalau kayak gitu untuk mempertahankan fokus ya. Karena kalau enggak nanti tumpang tindih. Kita bingung. Masa aku pas latihan debat aku masih nyari data gitu kan, atau kayak masih latihan debat aku ngerjain fluktuasi nilai tukar kan kayak gitu-gitu kan, jadinya agak susah gitu kan. Jadi ya apa yang dilakukan pada saat itu yang harus difokuskan. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir nih Kak. Oke, Kak, apa sih Kak tips and trick untuk teman-teman nih yang mendengarkan YouTube channel kita dan juga teman-teman seluruh Fakultas Ekonomi dan Bisnis agar bisa mengejar impiannya untuk bisa berprestasi sebagai mahasiswa seperti itu Kak. Apa yang harus dilakukan tips and triknya ya? Yes. Yang pertama tadi tetap temuin dulu minatnya apa untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Terus yang kedua dari awal kuliah itu dipikirin kita sebenarnya kuliah itu maunya apa, apakah mau kuliah aja atau apakah kayak yang penting IPK aku bagus, aku nggak lulus tepat waktu, aku dapat cum laude kalau misalnya ntar pas udah akhir-akhir, apakah itu tujuannya gitu. Jadi kayak dicari aja, karena kalau aku kemarin tujuannya itu adalah aku mau ngerasain semuanya ketika aku jadi mahasiswa, maka semuanya aku rasain gitu. Aku berusaha untuk masuk dan ngerasain pengalaman ke hal-hal yang aku inginkan gitu. Jadi selain teman-teman harus tahu minat, teman-teman harus tahu juga tujuannya apa. Kalau udah tahu dua hal ini, baru cari seseorang yang bisa mendukung teman-teman. Jadi orang-orang ini tuh apakah harus dosen, apakah harus mentor? Ya bisa, kayak teman-teman nyari dosen untuk support teman-teman. Kalau misalkan Pak, kalau ada penelitian boleh ajak saya ya gitu. Kalau misalkan teman-teman tertarik di arah KTI semisal gitu, atau kayak nemuin mentor, bisa jadi senior-senior yang teman-teman kenal. Selain itu juga bisa berkumpul sama orang-orang yang punya tujuan yang sama. Kayak semisal aku bisa berada di sini sekarang tuh juga karena support dari teman-teman aku. Aku berada di lingkungan yang sama ambisnya. Aku berada di lingkungan yang kita kayaknya kuliah harus ngerasain ini deh, kita harus ngerasain ini deh gitu. Jadi kayak berada di lingkungan yang sama itu penting untuk menjaga motivasi kita. Kita udah punya minatnya, kita udah punya tujuannya. Yang paling penting adalah nemukan circle-nya tadi itu untuk mempertahankan motivasinya. Jadi kalau misalnya kita lagi males nih gitu kan, aku tuh orangnya sangat, misal gini, aku lagi males gitu kan, terus aku ngeliat teman aku rajin banget, nggak bisa tuh aku ke-trigger buat ikut rajin juga, karena jadinya kayak kompetitif. Jadi ibaratnya, loh dia rajin masa aku nggak rajin gitu. Ada feeling kayak gitu tuh untuk aku tetap bertahan dan mencari goal aku dan mencapai goal aku selama masa perkuliahan. Itu kalau aku sih. Oke, itu tips and trick yang dapat Kakak Rahma kita berikan nih. Jadi berharap nih teman-teman nih tahu udah dapat nih tips and triknya. Jadi udah bisa nih untuk mulai bagaimana caranya mencari apa aja sih yang kita inginkan. Habis itu bagaimana cara untuk mengembangkan keinginan tersebut tuh agar bisa menjadi prestasi di masa kita yang berkuliah yang tidak lama. Seperti itu. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih kepada Kak Rahma atas waktunya. Sama-sama. Mungkin kan saat ini kakak lagi sibuk nih kan, lagi magang dan sebagainya ya. Terima kasih kepada Kak Rahma yang telah datang dan hadir pada sesi kita pada hari ini nih. Terima kasih kepada teman-teman yang dapat menonton kepada kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.